Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita lanjut lagi obrolan kita. Obrolan di Ngobrol dan Ngopi untuk channel khusus dari Balat Kopi. Kopi untuk kualitas premium ya, yang dengan slogannya Start with the Kindness ya, awali dari dengan kebaikan melalui niat yang baik dan juga kopi terbaik. Nah, bersama saya masih si Azam, jadi Mentes. Nah, kita sambung lagi ya, Azam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambung lagi Azam ya. Kemarin kita tadi kita ngobrol tentang Azam dan bagaimana awalnya di dunia digital marketing. Nah, saat ini kita ngobrol nyambung lagi tentang pengalaman Azam waktu berbicara menjadi seorang public speaker, gitu ya. Ini public speaker tercilik ini umurnya 11-12 tahun dan ngomongin di dunia nggak main-main nih, dunia digital marketing. Luar biasa sekarang lagi dibutuhkan. Zam, waktu menjadi narasumber ya Zam, itu nyusun materinya gimana Zam? Nyusun materi biasanya saya tergantung sama pasarnya Pak. Gitu. Jadi yang undang saya itu... Datar. Kamu ini memang luar biasa, kok lucu. Kamu tergantung pasarnya. Wah, duniamu sudah marketing banget. Gimana? Jadi biasanya kalau yang undang saya itu contohnya kayak guru gitu. Nah biasanya kan yang ikut seminar dia kan orang tua sama guru-guru juga. Ya, jadi saya sesuaikan temanya atau materinya sama yang ikut Pak. Kalau guru sama orang tua tadi itu saya biasanya ke arah pendidikan gitu. Contohnya kayak mengatasi kecanduan game gitu. Terus kamu nyusun materinya gimana? Nyari materi sendiri, dibantu ayah atau bagaimana? Ya sesuai pengalaman saya. Oh, misalnya nih, pernah ya tadi ya dengan market guru ya, pasar guru ya. Iya. Oke, apa yang kamu bicarakan dengan guru waktu itu? Waktu itu saya biasa lebih banyak konsultasinya Pak, gitu. Konsultasi karena kan tentang anak-anak mereka ya. Anak-anak mereka kan kebanyakan memang banyak main gamenya, lebih mereka kan banyak kecanduan game di ya orang tua mereka kan bingung gimana sih caranya biar anakku ini terlepas dari kecanduannya gitu. Nah itu gimana Zam? Nah itu biasanya mereka itu tanya jawab gitu Pak. Jadi saya yang jawab gitu. Contohnya gimana? Mereka kan bingung ya. Gimana biar bisa ngambil hatinya si anak itu. Bisa dengan caranya diajak ngobrol, kemudian diskusi. Nah itu cara yang lebih lembut Pak. Jadi lebih banyak, mereka itu lebih banyak diajak ngobrol gitu biar terbuka, nggak ada jeda antara anak sama orang tua itu. Nah kemudian ada juga cara ritme atau waktu dibatasi. Contohnya main gamenya cuma hari Sabtu atau Minggu gitu, atau setiap hari boleh tapi cuma 1 jam gitu. Oke, itu dengan guru ya. Terus hubungannya sama digital marketing ada nggak? Nah kalau biasanya digital marketing itu yang undang saya memang benar-benar pembicara Pak, atau dia juga pasarnya memang para pemula-pemula yang baru masuk ke bisnis online gitu. Oh, jadi kalau misalnya sama guru itu mungkin guru masuk dari sisi sharing tentang Azam sebagai siswa, tapi bisa nih tidak kecanduan game atau bisa sehingga ini bisa jadi inspirasi ya untuk orang tua juga. Karena nah karena kan kalau dilihat dari pikiran mereka, digital marketing kan pasti banyak menggunakan gadget kan Pak. Oke. Nah jadi mereka itu pasti berpikir kalau ini gimana sih si anak ini yang kerjanya justru pakai gadget bisa terpisah dari kecanduan gadgetnya atau kecanduan gamenya gitu. Tapi ngomong-ngomong, Azam nggak kecanduan game kenapa ya? Dulu saya pernah Pak. Oke, gitu ya. Bukan game sih, gadget sih. Oke. Nah, kalau 5 menit nggak pegang gadget itu kayak gimana gitu. Oh gitu ya. Iya. Terus cara mengalihkan gimana? Cara ngalihinnya sejak saya tahu kan memang saya kan suka yang berbau uang gitu. Bisnis tadi. Ya bisnis tadi. Nah kemudian akhirnya saya di waktu itu diajak sama mbak saya kan ikut ke rumah makannya gitu karena suruh jagain. Gitu. Tapi waktu jaga juga mainan gadget sama pula. Iya. Iya. Ya di sana saya tetap mainan gadget itu, terus kok ngelihat pegawainya di situ kok itu ngapain kerja banyak-banyak gitu kan, kok ngapain susah-susah kerja, terus
pulang-pulangnya kok mereka dapat uang gitu, dapat upah. Makanya saya nyoba besoknya. Nah, kok lebih seru gitu daripada main gadget gitu. Kealihkan sendiri gitu. Iya. Oke. Akhirnya, wah ini sudah pegang gadget, tapi dimanfaatkan lebih luas lagi gitu ya. Bisa mendatangkan benefit yang lebih besar lagi gitu ya. Iya. Jadi nyusun materinya Azam sendiri ya, yang nyusun ya. Iya, juga sama biasanya materi saya digabung sama materi yang undang saya. Kamu pernah, yang kamu pernah dapat. Iya. Zam, waktu seminar nih, itu kan seminarnya sedianya online, tapi juga waktu itu pernah offline juga ya Zam ya? Offline, iya Pak, 1 kali Pak. Yang itu memang saya buat sendiri gitu. Saya buat gitu. sendiri, jadi nggak diundang sama orang lain. Di Surabaya, soalnya kan sering aslinya banyak Pak yang undang-undang saya workshop keluar sampai keluar dari Jawa ya. Cuman gara-gara pandemi itu dibatalin semua. Oke. Tapi lebih banyak di online. Dibatalin ke sananya tapi tetap jalan dengan online kan ya. Iya. Kalau berarti ini sekarang ini sudah berapa kali webinar sudah dilakukan? Kalau ini sebenarnya saya masih baru ya. Jadi saya baru mulai itu baru 2020 itu Pak. Oke. Jadi masih banyak yang masih gratis untuk latihan saya. Nah yang berbayar itu mungkin sekitar 12-an lah. 15. Iya, itu yang luar kota tadi, luar kota atau luar pulau? Luar kota dialihkan sama online juga. Iya, di mana? Kota mana aja yang menyelenggarakan? Ada Sukabumi, kemudian ada Purwokerto, kemudian Medan. Kemudian ada juga ya mungkin masih itu sih Pak. Bandung sih ada, sama Bali kalau nggak salah itu. Oke, Zam, waktu terakhir sama Makassar. Makassar juga. Iya. Kebanyakan mereka apa? UKM atau mereka ibu-ibu? Iya, UKM-nya juga. Kemudian lebih banyak sih karena pasar saya kan orang tua dan pemula ya, mereka banyak gitu. Orang ibunya gitu yang bingung sama anaknya. Oke, kalau berkaitan pasar yang luar tadi, UKM dan sebagainya, mereka nggak kebingungan dengan dunia digital marketing gitu, Zam? Iya, jadi masuk dengan jadi mereka itu saya pancing dulu kan, contohnya kayak mengatasi kecanduan game tadi. Jadi gini Bu, caranya mengalihkan anak-anaknya dari kecanduan game bisa dialihkan dengan cara mereka jualan pakai gadgetnya mereka gitu. Jadi saya alihkan dari kecanduan game-nya untuk menjadi aktivitas yang lebih produktif gitu Pak. Jadi kamu juga jualan, gitu. Akhirnya itu anak-anaknya nggak diajak waktu itu, akhirnya mau diadakan lagi atau minta tolong anaknya untuk diajari? Nah gini Pak, kalau otomatis kalau orang tuanya ikut pasti anaknya ikut Pak. Gitu ya. Iya. Oke, berarti kamu juga memotivasi ke anak-anaknya juga ya supaya bisa jadi seperti kamu juga gitu ya. Iya, bisa bermanfaat buat yang lebih luas lagi ya Zam ya. Iya. Oke Zam, kalau UKM tadi Zam, orang-orang yang sedang berwirausaha akhirnya dengan sentuhan digital marketing yang kamu ajarkan gitu kan, mereka nggak kesulitan Zam untuk, biasanya kan ada yang kesulitan nih, apakah memang materimu mudah untuk diterapkan gitu Zam? Iya, karena sih bagi mereka itu sudah sama aja, jadi mereka itu udah bisa gabungin sendiri Pak, antara online sama yang offline gitu. Kan sama-sama mereka kan harus tetap buat brosur kan, kalau offline. Nah sama kalau di online juga mereka juga buat brosur untuk disiarin di sosmed gitu. Kalau mereka kan nyarinya di jalan-jalan gitu. Oke. Nanti kita di sesi berikutnya, di part 3-nya atau part 3-nya kita ngobrol ya khusus tentang bagaimana sih materimu di digital marketing gitu ya. Nah, sekarang satu lagi nih berkaitan sama buku Zam. Kabarnya kamu punya buku ya Zam sekarang ya? Iya. Sudah kedua, buku ketiga atau buku kedua? Udah 2 buku yang sudah cetak. Oke. Judulnya apa Zam? Judulnya yang pertama Anak SD Go Digital Online. Itu saya buatin khusus untuk anak-anak SD Pak. Jadi waktu itu lagi masuk pandemi, itu di mana mereka itu lagi orang tuanya kan kena PHK dan mereka kan pasti orang tuanya masih sibuk cari kerja, sementara mereka itu baru lulus sekolah gitu. Jadi mereka bingung untuk cariin sekolah mereka gitu.
Nah, kemudian cara nyari rekreasinya. Nah, di sini saya jelasin gimana sih caranya untuk mereka cari sekolah sendiri di dalam negeri maupun luar negeri, dan mereka juga bisa nyari tempat rekreasi mereka sendiri di dalam negeri maupun luar negeri, sama Pak gitu. Oh, di buku itu yang kamu tulis ya? Ya, dengan cara lewat online tadi. Oh, oke. Jadi di situ ada tutorialnya untuk mencari melalui dunia digital gitu ya? Nah, saya juga buat buku yang kedua. Oke. Namanya Pemula Gampang Banjir Order Lewat Sosmed. Nah, itu marketnya siapa? Buat ibu-ibu atau buat UKM ya? Pemula, Pak. Oke, siapapun yang punya, yang baru masuk sama dunia bisnis, saya ajarin sih caranya upload di sosmed. Apalagi kan ada sosmed baru, TikTok gitu kan. Oke. Ya, itu kamu tulis juga di situ? Iya, saya kasih tahu caranya. Pasar baru soalnya. Oke, itu bagaimana kita jualan produk melalui platform-platform itu ya? Kamu ada di situ di buku itu ya? Masih sosmed sih Pak, masih satu pasar, masih satu sosmed gitu. Oke. Wah, luar biasa. Kamu nulis sendiri dong? Iya, saya nulis sendiri. Berapa lama kamu bikin buku yang pertama sama yang kedua ini? Saya yang bikin buku pertama sih aslinya bentar Pak, cuman nggak segera dicetak, itu akhirnya jadinya lama jangkanya. Aslinya sih kalau ngetik itu ya sekitar semingguan lah. Iya. Ngetik, jadi bukunya jadi draftnya itu. Iya. Zam, itu kalau pengen mendapatkan buku itu menghubungi kemana Zam? Bisa hubungi nomor saya 0857 1128 8323, atau bisa juga datengin sosmed saya, Facebook saya Azam Cilik Mentes. Oke, nanti WA ya, biar nanti tak tulis juga di teksnya sini untuk nomornya Azam sama sosmednya ya. Bukunya harganya berapa Zam? 177.000 di ongkir Pak. Itu yang buku pertama atau kedua? Dua-duanya. Jadi kalau satu paket 300.000, 350.000. Nah kalau satu buku, satu biji itu 177.000 free ongkir. Harganya sih aslinya disesuaikan sama ongkirnya sih Pak. Kalau untuk Pulau Jawa 177.000. Oke. Nah itu saat ini ada yang reseller juga atau gimana Zam? Atau langsung? Nah ini mulai Agustus ini nanti saya buka untuk reseller Pak. Oke, berarti bisa didapatkan di platform-platform lain ya dengan mereka yang menjadi reseller itu ya. Nah untuk beli buku ini menjadi reseller itu kamu ajarin juga digital marketing juga kan Zam? Iyalah pasti, kan mereka kan juga saya ajari cara. Iya, betul. Dengan begitu kan akhirnya manfaat nih untuk menjadi reseller sekaligus diajarin untuk workshop di digital marketing ya. Iya. Ya, sehingga nanti masing-masing juga laku, bukumu juga laku juga, akhirnya kan begitu ya? Iya, betul. Oke, good. Zam, ada pengalaman unik nggak Zam waktu kamu jadi pembicara atau waktu melakukan webinar ini? Pengalaman unik ya? Ya unik atau menarik atau apapun deh gitu ya. Atau misalnya akhirnya ada yang kan jadi pembicara udah kayak artis nih, ada yang minta fotonya dong Mas gitu. Iya sih, jadi ya ada. Jadi waktu itu ketika ya ini salah satu program saya atau salah satu tema saya itu saya ajari. Nah kemudian saya jelasin semuanya lah. Kemudian terus sudah saya jelasin semua, udah ngerti kan muridnya. Nah ada satu murid itu yang bilang udah ngerti, udah bisa ngelakuin gitu. Terus? Udah bisa ngelakuin semuanya, terus udah diposting. Kemudian saya bilang jangan lupa loh ya untuk istiqomah atau konsistennya gitu, setiap hari diposting. Nah akhirnya sudah gitu. Nah sekitar satu minggu lagi itu anaknya tadi itu, murid saya yang satunya tadi itu bilang gini, Mas ini kok aku nggak dapat orderan ya gitu. Gitu ya Mas ya. Iya. Posting sudah jalan ya Mas ya. Sudah Pak gitu. Ya sejak itu saya jalanin terus, saya posting itu sekali aja gitu. Lah kok sekali, kan harus setiap hari gitu. Saya gitu. Oh gitu ya Mas ya. Iya gitu. Pantesan Mas saya nggak dapat order gitu.
Gitu. Oke, oke. Cuma butuh Zam, konsisten. iya. Oke, nanti ngobrol tentang bagaimana pelatihanmu itu ya. Terus sekarang ini plan Azam nih untuk tahun-tahun ke depan apa Zam? Tahun-tahun depan. Jadi itu sebenarnya saya plannya itu hari ini dan besok target saya. Jadi waktu itu saya masih pertama kali masuk dunia digital marketing atau saya masuk dunia kerja itu saya tuh punya target 15 tahun itu udah punya penghasilan sendiri, Pak. Nah, sementara belum 15 tahun saya udah bisa ngasilin sendiri. Wah, udah tercapai berarti ya? Iya, udah tercapai. Nah, kemudian akhirnya ya sudahlah. Saya turunin lagi nanti 15 tahun saya bisa beli emas. Belum 15 tahun saya sudah bisa beli emas. Sekarang ini ya? Iya, sudah ada gitu. Kamu nabung emas berarti ya? Ya sudah nabung, saya uangnya diganti jadi emas gitu. Akhirnya plan ini ganti lagi, akhirnya jadi 15 tahun saya punya tanah kafling sendiri. Oh, ini plan terdekatmu ya? Iya. Punya tanah kafling sendiri. Oke, selalu punya objektif. Kemudian tentang sekolah gimana? Tetap homeschooling untuk SMP? Iya, saya tetap homeschooling di Sidoarjo. Oke, sip. Kalau gitu ya, sehingga waktu kamu bisa ngatur ya, dan memaksimalkan tentang kemampuanmu di public speaking ini ya. Benar. Ya, sama digital marketing bermanfaat lebih luas lagi. Zam, untuk orang tua dukungan bagaimana, Zam? Orang tua saya justru dukungannya tinggi, Pak. Gitu. Jadi pertama sejak saya saya fingerprint itu, saya di fingerprint, orang tua saya kan tahu bakatnya ya, mulai dari situ digempur untuk jadi pembicara. Oke, jadi support full ya? Iya, support sekali. Dua-duanya, ayah maupun ibu ya? Iya. Oke. Nah, kamu anak pertama atau gimana, Zam? Saya 5 bersaudara, saya nomor 1. Nomor 1. Wah, ini jadi pioneernya nanti ya. Jadi kaptennya ini ya. Ya, Zam, kamu ada pesan nggak, Zam, buat anak-anak Indonesia yang lain, Zam? Ada sih. Jadi pertama, untuk teman-teman semua yang umur masih seumuran saya sama. Saya kan juga saya juga anak kecil, saya juga tetap main gitu. Nah, cuman saya punya waktu atau jadwal sendiri. Nah, ini bisa dicontoh. Saya punya waktu untuk bermain. Contohnya saya full bisa bermain itu Sabtu sama Minggu. Nah, sisanya saya untuk kerja. Atau kalau kalian kan sekolah, nah bisa untuk sekolah. Nah, tapi kan ketika pandemi ini sekolah sama waktu kalian bermain kan jadi satu, ya kan? Soalnya sekolahnya cuma 3 jam sehari. Nah, itu bisa kalian jadwal sendiri. Contohnya 3 jam itu kalian sekolah, kemudian di sisa waktu itu kalian bisa pakai HP kalian atau bermain game lah, yang apalah yang kalian suka itu kalian gempur di situ. Kemudian jangan lupa kalian cari bakat minat kalian yang bisa menaikkan bakat minat kalian itu apa gitu. Bisa dicari dari orang tua kalian itu kerjanya apa sih, mbah-mbah atau kakek buyut kalian itu kerjanya apa. Nah, itu bisa salah satu pekerjaannya itu adalah bakat minat kalian. Kalian sukanya itu, hobi kalian itu apa gitu. Nah, kemudian yang kedua, jangan terlalu monoton banget sih sama gadget. Gadget itu apa sih? Robot. Kalau baterainya habis ya mati kan gitu. Jadi jangan anggap gadget itu segalanya bagi kalian gitu. Nah, kemudian ketiga, jangan lupa beli buku saya. Jualan selalu. Cuan. Oke, sip, luar biasa. Cuan ya? Iya. Oke, Zam, untuk sesi kedua ini, part 2 ini, nanti kita sambung lagi part ketiga. Kita ngobrolin tentang Azam dan digital marketing ya. Azam nanti akan ngomong tentang apa aja sih materi digital marketing dan bagaimana digital marketing itu bisa mendampingi kita dalam hal penjualan gitu ya, Zam. Oke, part 2 sini dulu, kita sambung lagi nanti dengan ngobrol dan ngopi bareng Barat Kopi bersama dengan pembicara cilik Azam Cilik Mentes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.